Pernah kepikiran nggak gimana sih listrik itu bisa ngalir gitu aja di dalam kabel? Atau sebaliknya, kenapa ya material kayak plastik bisa ngeberhentiin listrik sama sekali? Nah, jawabannya itu ada di level yang nggak kelihatan mata, di dunia partikel super kecil yang namanya atom. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia atom yang ternyata jadi fondasi semua teknologi di sekitar kita. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi sebetulnya penting banget. Kenapa coba kabel tembaga itu selalu dibungkus plastik? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi kunci buat membuka semua rahasia yang akan kita bahas. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama aktor utamanya, yaitu si atom. Terus, kita lihat gimana cara mereka bergaul lewat ikatan atom. Dari situ, kita bakal ngerti kenapa ikatan ini bikin sifat material beda-beda, yang nanti kita kelompokin jadi 3 tim kelistrikan. Dan terakhir, kita lihat gimana semua itu bekerja di dunia nyata. Seru kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perjalanan kita dimulai dari unit paling kecil yang jadi pondasi dari segalanya, sang atom perkasa. Jadi, apa sih sebetulnya atom itu? Coba bayangin aja, ini tuh kayak balok Lego paling kecil di alam semesta. Di tengahnya ada inti yang padat, isinya tuh proton yang muatannya positif sama neutron yang netral. Nah, di sekeliling inti ini ada yang muter-muter kencang banget, partikel super lincah yang muatannya negatif, itulah elektron. Tapi pemahaman kita soal atom ini nggak langsung jadi loh, ada evolusinya. Dulu banget, orang ngiranya atom itu cuma bola pejal, terus ganti lagi jadi kayak roti kismis, lalu ada yang bilang mirip tata surya mini. Nah, sekarang dengan model kuantum, kita tahu kalau elektron itu bergeraknya di dalam awan kemungkinan. Keren banget kan? Nah, dari semua bagian atom tadi, ada satu nih yang jadi bintang utamanya, pahlawannya, namanya elektron valensi. Mereka ini adalah elektron-elektron yang ada di kulit paling luar, di barisan terdepan. Kenapa mereka penting banget? Soalnya, merekalah yang nentuin gimana sebuah atom bakal berjabat tangan sama atom lain. Semua sifat material, semuanya berawal dari si elektron valensi ini. Oke, kita udah kenalan sama atom dan pahlawan utamanya. Sekarang kita masuk bagian kedua, seni ikatan atom. Yuk, kita lihat gimana atom-atom ini kerja sama dan ngebentuk ikatan yang nyiptain semua material di sekitar kita. Jadi, apa sih yang bikin atom-atom ini mau repot-repot berikatan? Jawabannya cuma satu, kestabilan. Mirip kayak kita yang nyari zona nyaman, atom juga gitu. Nah, zona nyaman buat mereka itu adalah pas punya 8 elektron di kulit terluarnya. Ini kita sebut aturan oktet, dan demi mencapai ini mereka bakal ngelakuin apa aja. Cara pertama, ikatan ionik. Ini gayanya transfer atau kasih-kasihan. Jadi, satu atom, biasanya logam, bakal ngasih elektronnya ke atom lain yang non-logam. Akibatnya apa? Si pemberi jadi bermuatan positif, si penerima jadi negatif. Nah, karena muatannya beda, mereka jadi tarik-menarik kayak magnet. Nempel deh. Cara kedua beda lagi. Ini namanya ikatan kovalen. Kalau tadi kan main transfer, yang ini mainnya patungan atau gotong royong. Dua atom biasanya sama-sama non-logam bakal berbagi elektron mereka. Jadi nggak ada yang kehilangan atau dapat elektron. Mereka murni kerjasama buat mencapai kestabilan bareng-bareng. Coba deh kita lihat perbandingannya biar makin jelas. Ikatan ionik itu intinya transfer elektron. Contohnya garam dapur kita. Sementara ikatan kovalen itu intinya berbagi elektron. Contohnya kaca. Dua cara yang beda banget tapi tujuannya sama persis. Biar stabil. Tapi tunggu dulu. Ada satu cara lagi yang benar-benar beda dan menurut saya paling keren. Cara ini sering digambarkan pakai satu istilah yang puitis banget, lautan elektron. Ini dia yang namanya ikatan logam. Bayangin aja, atom-atom logam itu rame-rame ngerelain elektron terluarnya buat dilepas dan jalan-jalan bebas. Elektron-elektron ini akhirnya ngebentuk semacam lautan yang ngalir bebas di antara inti-inti atom. Jadi elektronnya nggak terikat sama satu atom aja, tapi jadi milik bersama. Konsep inilah yang bikin logam itu jadi spesial banget. Oke, bagian ketiga. Nah, ini bagian favorit saya. Di sini, kita bakal nyambungin dunia atom yang abstrak tadi ke dunia nyata yang bisa kita lihat dan rasain. Gimana cara atom berjabat tangan, ini nentuin apakah sebuah material itu bakal keras, lunak, atau bisa nganterin listrik. Coba perhatikan tabel ini. Ini intisarinya. Ikatan ionik yang main transfer elektron tadi bikin material jadi isolator, keras tapi gampang pecah, kayak keramik. Ikatan kovalen yang berbagi elektron bikin material jadi keras juga, bisa jadi isolator atau semikonduktor.
Nah, yang paling seru, ikatan logam dengan lautan elektronnya yang bebas bergerak, otomatis bikin materialnya jadi konduktor listrik yang hebat, plus jadi ulet dan gampang dibentuk. Masuk akal banget kan? Bagian 4. Trio kelistrikan. Sekarang kita kerucutin lagi fokus kita khusus ke sifat listriknya. Ternyata kuncinya itu simpel banget dan balik lagi ke pahlawan kita di awal tadi, si elektron valensi. Dan ini dia aturan mainnya. Simple tapi keren banget. Atom yang punya 1-3 elektron valensi, mereka tuh cenderung malas buat nahan elektronnya. Gampang banget dilepas. Jadilah mereka konduktor. Sebaliknya, atom yang punya 5-8 elektron valensi, mereka ini posesif banget. Elektronnya dipegang erat-erat. Jadilah mereka isolator. Nah, yang paling menarik itu yang di tengah, yang punya pas 4 elektron valensi. Mereka ini adalah para semikonduktor. Material ajaib yang bisa kita atur, kadang jadi konduktor, kadang jadi isolator. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Sekarang waktunya kita lihat gimana semua prinsip atom ini bekerja di dunia nyata. Dari kabel listrik di rumah sampai otaknya smartphone kita. Ini dia contoh-contoh konkretnya. Kabel listrik jelas pakai tembaga, karena ikatan logamnya itu kayak jalan tol bebas hambatan buat elektron. Terus, isolator yang ada di tiang-tiang listrik itu pakai kaca atau porselen, karena ikatan ionik atau kovalennya itu kayak tembok tebal yang ngeblokir elektron. Dan jantungnya semua gadget kita, transistor, itu dibuat dari silikon, yang ikatan kovalennya bisa kita atur-atur buat ngontrol arus listrik. Jadi, sekarang kita bisa balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi, kenapa kabel tembaga dibungkus plastik? Sekarang kita tahu jawabannya ada di level atom. Tembaga dengan ikatan logam dan lautan elektronnya adalah konduktor yang sempurna. Sedangkan plastik dengan ikatan kovalennya yang kuat adalah isolator yang sempurna. Dua jenis ikatan atom yang berbeda untuk dua fungsi yang sangat berbeda, tapi kerja bareng dalam satu benda yang sama. Keren dan simpel kan? Nah, penjelasan kita sampai di sini. Tapi sebelum kita udahan, saya mau kasih satu teka-teki buat kalian pikirin. Kita tahu tembaga itu konduktor yang lebih baik dari aluminium. Tapi coba deh perhatiin kabel listrik tegangan tinggi yang gede-gede itu kebanyakan malah dibuat dari aluminium. Loh, kenapa ya? Ini jadi petunjuk. Kalau di dunia nyata, milih material itu nggak cuma soal sitat kelistrikan aja. Kira-kira faktor apa lagi yang dipertimbangin? Coba deh dipikirin.